Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rinayati, mahasiswi PPG Angkatan Ketiga Universitas Ganesha Bali tahun 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Ya, jadi untuk hari ini ya, sebelum kita mulai pembelajaran supaya lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa ya. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Berdoa mulai. Ya, selanjutnya sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Untuk hari ini berapa orang yang tidak masuk? Satu orang. Siapa yang udah masuk? Dua. Anissa sama Anabella. Ya, jadi untuk hari ini 2 orang yang tidak masuk ya. Ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan ya, untuk materi kita hari ini ya adalah tentang permintaan dan penawaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 ya. Yang pertama, kalian harus mengerti apa itu permintaan dan penawaran. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, bunyi hukum permintaan, dan yang keempat, bunyi hukum penawaran. Ya, ada 4 ya. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti Ibu akan tayangkan PowerPoint untuk pemberian materi, kemudian nanti Ibu akan kasih video pembelajaran tentang permintaan penawaran ya. Itu yang akan kalian analisa ya. Dari gambar tersebut apa yang bisa kalian analisa ya dari video tersebut ya. Sekarang Ibu tanya dulu, untuk materi yang kemarin itu kita belajar tentang masalah ekonomi. Ada yang masih ingat tentang apa itu masalah ekonomi? Ada, Bu. Yang ayo Sarmila, apa itu masalah ekonomi? Masalah ekonomi adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas, jumlah untuk memenuhi kebutuhan sebaik-baiknya. Masalah ekonomi ini dihadapi semua manusia dengan negara, baik negara berkembang atau negara maju. Ya, yang kedua, apa saja yang mempengaruhi faktor ekonomi? Coba Nova Riani, sebut 2 saja untuk mengingatkan kalian pelajaran yang sudah lewat ya. Ayo dijawab Nova. Faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi, sebut 2 saja anak. Masalah produksi sama masalah industri.
Ya, sudah ya. Selanjutnya untuk materi kita hari ini tentang permintaan penawaran, Ibu akan kasih PowerPoint ya untuk materinya. Ya. Nah, sudah ya. Jadi lihat di sini ya, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Ya. Jadi penawaran itu adalah barang dan jasa yang akan ditawarkan pada tingkat tertentu. Jadi seorang konsumen itu harus melihat dengan detail ya, bagaimana dia menawarkan suatu barang sesuai dengan kebutuhan konsumen ya. Itu maksudnya adalah penawaran ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang lain. Yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, jumlah perusahaan dalam industri, perubahan harga barang industri dan komplementer. Jadi perubahan harga barang substitusi dan komplementer itu maksudnya, kalau barang substitusi itu adalah barang yang ada penggantinya ya, bisa diganti maksudnya ya. Kalau barang komplementer itu barang yang saling memasuki, maksudnya burung, misalnya antara sepatu dengan kaos kaki ya, itu. Kalau yang substitusi itu adalah nasi kan bisa diganti dengan mie ya. Jadi bahan makanan itu bisa diganti dengan roti. Itu maksudnya dari barang substitusi dan komplementer. Kemudian harga barang-barang lain. Jadi kalau seorang konsumen itu ya, terutama ibu-ibu rumah tangga, dia yang paling jeli ya. Dia mencari harga yang paling termurah dengan harga yang berkualitas, dengan kualitas harga ya. Jadi kita ibu-ibu kalau pergi ke pasar kadang kita mencari yang lebih murah, kita membandingkan harga ya, supaya kita mencari harga yang lebih murah nanti ya. Yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Jadi kita sudah perkirakan ya, jadi untuk besok itu kira-kira berapa uang yang harus kita keluarkan ya, khususnya untuk konsumen yang besok itu apa yang kita masak, apa yang kita beli, udah kita prediksikan gitu ya. Jadi biaya untuk memperoleh faktor produksi. Kemudian kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu seiring dengan perkembangan zaman ya. Sekarang udah semua serba mesin ya. Sekarang orang sudah malas nyetrika di rumah, malas nyuci di rumah ya. Tinggal telepon ya, diantar nanti dikembalikan. Itu sudah saking majunya teknologi ya. Yang keempat, jumlah perusahaan dalam industri. Di negara kita itu sangat banyak sekali perusahaan ya, itu yang bersaing ya. Tetapi nanti ketika konsumen sudah memilih ya, pokoknya konsumen itu taunya mencari harga termurah saja ya. Jadi bagaimana industri itu bersaing untuk menarik perhatian dari konsumen ya. Entah itu dengan cara menurunkan harga barang, menaikkan kualitas barang ya, itu caranya dari industri ya. Yang kelima sudah tadi Ibu jelaskan. Selanjutnya perkiraan harga masa depan, ekspektasi atau perkiraan produsen terhadap referensi sosial dan kondisi ekonomi. Jadi sekarang kita lihat sudah tidak ada orang yang miskin ya. Status sosial rata-rata orang sudah di atas ya, menengah ke atas ya, tidak ada yang menengah ke bawah.
dari segi makanan, dari segi rumah tidak ada kita lihat sudah rumah yang pakai kikis ya, pakai pagar. Rata-rata orang sudah rumahnya bagus, rata-rata orang punya sepeda motor, HP itu ya. Jadi ekspresi atau perkiraan produsen terhadap preferensi sosial dan kondisi ekonomi. Jadi seorang produsen itu harus melihat dengan jeli. Tiap tahun itu ada saja kebutuhan masyarakat yang berbeda ya. Untuk tahun ini apa, terutama dari tren pakaian ya. Tiap tahun itu kadang kayak mukna ya, pakaian muslim, contohnya kita yang beragama Islam ya. Jadi berbeda-beda, jadi seorang produsen itu harus jeli melihat tingkat kemauan dari seorang konsumen ya. Yang terus pajak. Kalau pajak itu ya, jadi kenaikan pajak itu kadang tiap tahun meningkat ya, tergantung dari kebutuhan suatu negara ya. Jadi itu nanti kalau kebanyak kebutuhan negara untuk ini untuk itu, jadi pajak dinaikkan ya. Rata-rata sekarang orang ngeluh ya karena pajak terlalu tinggi ya itu. Terus bencana alam. Bencana alam sering terjadi. Contohnya misalnya sekarang ada sering terjadi gempa di mana-mana. Jadi angin gitu ya. Jadi berpengaruh itu ke pertanian ya, pendidikan. Itu jadi berpengaruh terhadap perkembangan negara kita ya. Khususnya misalnya pendidikan itu ya, dan perekonomian. Terus tujuan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan itu masing-masing perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda. Seperti Bang Ibu bilang tadi ya, jadi perusahaan itu harus bersaing antara perusahaan satu dengan yang lain. Bagaimana dia meningkatkan kualitas dari barangnya tersebut, entah itu dengan cara menjual dengan harga murah gitu ya. Jadi bagaimana dia menarik minat dari seorang konsumen ya. Selanjutnya ya, terus baru kita hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang akan dijual. Sebaliknya semakin rendah harga barang, jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan produsen semakin tinggi. Jadi ini adalah intinya ya dari tujuan pelajaran kita hari ini adalah hukum permintaan dan penawaran. Semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang dijual ya. Jadi seorang produsen itu dia lihat semakin tinggi permintaan dari seorang konsumen, jadi dia menawarkan harga atau barangnya semakin tinggi ya gitu. Sebaliknya semakin rendah harga barang, jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan produsen semakin sedikit. Jadi kalau rendah harga itu seorang produsen sedikit dia tawarkan barangnya karena dia sudah melihat bahwa selera dari konsumen itu sudah rendah karena berpengaruh dengan kenaikan harga. Gitu ya anak ya. Terus selanjutnya elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Ya, jadi penawaran itu tergantung dari harga ya. Jadi seorang produsen itu dia melihat kalau harga naik maka barang yang dia produksi itu semakin banyak ya. Kalau harga turun maka dia akan memproduksi barang sedikit ya. Itu maksudnya dari elastis penawaran. Selanjutnya elastisitas penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi, daya tahan barang, mobilitas faktor produksi, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Jadi waktu yang dibutuhkan itu kira-kira seorang produsen itu harus 2 tahun atau 3 tahun sebelum diproduksi sudah siap ya. Dia lihat dari minat masyarakat. Oh, jadi untuk 2 tahun 3 tahun ke depan itu saya harus mempersiapkan ini ya. Kalau saya lihat dari minat masyarakat untuk tahun ini dia trennya pakaian kayak ini, makanan kayak ini, harus sudah dipersiapkan itu ya nak ya. Terus yang kedua daya tahan barang.
Jadi setiap barang itu punya daya tahan kan, expired namanya ya, yaitu expirednya harus tanggal ini harus makanan sekian. Itu yang harus diperhatikan oleh produsen. Terus mobilitas faktor produksi. Jadi pesaing antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Ya, gitu harus dia lihat mobilitasnya. Apakah perusahaan yang baru dibuat itu kalau mobilitasnya tinggi, dia menawarkan dengan harga termurah, pasti masyarakat atau konsumen akan berlari ke perusahaan yang baru. Ya, biarpun baru tapi dia menarik masyarakat atau konsumen dengan berbagai cara supaya barangnya lebih laku, ya, gitu. Terus yang keempat, kemudahan produsen baru untuk masuki pasar. Seperti yang Ibu bilang tadi, ya, pesaing antara perusahaan-perusahaan itu ya, biarpun perusahaan baru, tetapi dia pandai, minat masyarakat itu dia pandai menariknya, ya, gitu. Biarpun perusahaan baru, otomatis nanti ya produsen akan masuk ke sana, ya, lebih condong ke yang lebih murah, ya. Sudah ya, mungkin itu saja materi untuk permintaan dan penawaran. Selanjutnya Ibu akan kasih video ya, video pembelajaran tentang materi permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda bertanya? Nah, sekarang kalian perhatikan video yang Ibu tayangkan ya. Dari video ini nanti ya kalian bisa membuat kesimpulan. Disiapkan dulu anunya. Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum Ibu panggilkan LKPD-nya dulu ya, kelompok 1. Nanti dari video itu bisa kalian lihat apa saja yang bisa kalian simpulkan. Ya. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Hehehe, permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Itu kurvanya ya. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Seperti ini, nanti dibuat kesimpulan apa yang kalian lihat di video itu. Itu yang ditulis nanti anak ya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan?
Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Video yang Ibu tayangkan tadi itu ya, sekarang Ibu minta kalian ya untuk kerja kelompok ya. Jadi apa yang bisa kalian ambil kesimpulan atau kalian bisa analisa dari video yang tadi itu ya? Ya anaknya? Ya, silahkan dimulai dulu. Silahkan ditulis dulu apa yang kalian bisa simpulkan atau apa yang bisa dianalisa dari video yang tadi Ibu sudah kasih ya. Ayo, silahkan ditulis nama kelompok ya. Ditulis nama kelompoknya di LKPD-nya ya, berapa orang jumlah kelompoknya silahkan ditulis, kemudian jawabannya di belakang nanti ya. Terus nanti kalau sudah jadi silahkan maju ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya itu ya. Ayo anak dicoba gitu. Apa yang didapat dari itu ya. Yang pertama, ketika harga naik ya, jadi semua produsen itu misalnya antara perusahaan yang satu dengan yang lain tadi kan ya bersaing ya. Ketika perusahaan yang satu itu menaikkan harga, otomatis dia akan pindah ke pedagang yang lain. Itu sudah ditulis di sini yang kalian lihat tadi itu anak ya. Ayo ditulis ya. Iya, itu sudah ditulis apa yang dilihat tadi itu, yang dianu itu misalnya ketika lihat tadi ada dua pedagang ya. Jadi ketika pedagang yang satu itu menaikkan harga, dia akan pindah ke pedagang yang lain ya. Itu apa yang dilihat tadi itu sudah yang ditulis di sana di kesimpulan itu ya. Kemudian nanti untuk hasil diskusinya maju 1 atau 3 orang lah minimal yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Apa dilihat tadi di video itu? Orang bersusu. Ya bersusu. Terus pas orang belanja itu
lihat kurvanya. Apa dibilang kurvanya nanti? Biar cepet Ya, ketika harga misalnya ketika harga naik ya berarti konsumen akan beralih ke produsen yang lain. Itu. Ya? dan Ya, ini juga ditulis nanti. Nah, kan di sini ada juga pertanyaannya. Peserta didik untuk menganalisis gambar peristiwa yang terjadi. Di sini kan contoh sal di sini ya. Jadi lihat ada diskon yang lebih murah ya. Kalau di sini tidak ada diskon di gambar yang ini. Jadi otomatis pelanggan akan lebih condong ke sini. Pedagang yang ini karena di sini tertulis ada diskon 30%. Ya, itu ya. Ya. ketika harga Barang naik maka harga naik konsumen maka akan berkurang. konsumen akan beralih tempat membeli barang susu gitu ya. Beralih tempat membeli Tempat membeli susu. Nah, coba lihat dulu di sini juga tadi. Apa yang lihat? Jadi dari kurva permintaan dan penawaran tadi dapat disimpulkan juga ketika harga barang naik maka permintaan akan menurun. Itu terus juga di sana. Ya. Jadi dari kurva yang tadi ditayangkan itu dari kurva permintaan dan penawaran bisa disimpulkan. Terus kita baca yang ini nanti. Ya. Setelah ini. Nanti ada pertanyaan terus. Ya. Dari mana kita tulis? Keuntungan, mendapatkan keuntungan semua sudah ditulis ini. Ya, akan berusaha untuk mendapatkan, pengusaha akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Ayo silahkan, tidak boleh kerja satu saja, harus semuanya kerja ya. Nanti ibu ada penilaian untuk keterampilannya, sikapnya itu ya. Jadi silahkan dikerjakan bersama-sama, tidak boleh satu orang saja yang kerja. Ya. Bisa disimpulkan. Ya. Apa dia bilang? Ketika permintaan Penawaran bisa disimpulkan. ketika harga naik. Mudah kan ini, Bu? Ini dilanjutin dari kurva dan permintaan itu. Penawaran Iya, bisa maksudnya disimpulkan bahwa produk konsumen terus sangat peka membandingkan harga. Apa juga tadi dilihat, coba kira-kira masa tidak bisa dianalisa tadi harga yang rendah. ya? Apa? Sebaiknya Hah? menjual harga yang lebih murah. Terus itu sudah ngomongnya semua kesimpulan yang tadi lihat itu sudah di sini nanti. Ya, ya anaknya. Sudah? Udah jadi? Permintaan. Harga barang seakan semakin Ibu ada moderator. terus
penyaji. Apa ini? Ini juga banyak kesimpulan yang dari tadi, gambar yang kalian lihat itu ini. Iya, analisanya seperti ini dari video yang tadi dilihat itu. Maksudnya guru ini yang ditulis nanti dibacakan, baru nanti ada pertanyaan dari kelompok 2. Ini yang Ibu kasih pertanyaannya. Nah, itu silakan ditulis dulu ini. Apa katanya ini? Ini semakin sedikit Permintaan. Akan semakin sedikit permintaan. Apa moderator? Penyaji. Notulen. Ya. Unitnya 3. Mm-mm. Apa namanya Ibu Notulen? Tukang tulis soal, ya. Baru nanti penyaji itu tukang jawab. Yang ini tukang baca. Misalnya, ya dari moderatornya nanti Sarmila kan. Jadi video yang kita ditayangkan sama Ibu Guru tadi dapat saya ini kesimpulan yang dapat saya tarik. Keseimbangan harga titik keseimbangan harga yang ditawarkan pengusaha. Kesimpulan yang saya dapatkan dari Video yang dapat saya analisa dari video yang tadi Ibu Guru tayangkan. Ini ya. Jadi kan beda-beda nanti antara kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3, beda-beda dia hasil analisanya, ya. Udah, ya, dah. Udah. Kalau sudah silahkan salah satu perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ayo, siapa yang sudah? Kelompok 1? Ya. Ya. Kop atau kap? Apa ini Bu? Kop atau kap? Untuk kebutuhan yang akan datang. Contohnya beras, minyak. Kebutuhan apa yang akan datang? Nah, supaya nanti ketika harga naik, kebutuhan sudah bisa terpenuhi. Supaya ketika harga naik, supaya enggak kelihatan Ibu ngasih tulis dulu. Supaya nanti ketika harga Bu dipanggil itu kata. Ya. Udah jadi? Udah. Sudah. Silahkan untuk kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan 3 orang mewakili anak ya. 3 orang. Sarmila, Nopa sama ini Sherly. Ya. Udah. Mana pertanyaan itu tadi anak? Mana pertanyaan yang tadi itu? Nah, nanti Aulina bertanya sama kelompok 1. Ini, kenapa di saat harga turun permintaan naik gitu ya? Gitu anak ya. Nanti tinggal dijawab. Sudah? Sudah? Silahkan diperkenalkan dulu kelompoknya ya. Nama kelompoknya. Siapa yang jadi moderator, penyaji, ya sama notulen. Gitu, ya. Biar dah itu. Biar dah. Udah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, saya sebagai moderator Sawataya Rajana dan sebagai penyaji Suryani Sarwila dan sebagai Notules Pak Yanti. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silahkan dibacakan hasil diskusi. Ya, anaknya. Video yang tadi kita lihat ini yang Dapat kita analisa, dapat simpulkan, ya. semakin tinggi harga barang, pengusaha akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Ketika pengusaha menurunkan harga, pembeli akan kembali. Besar suaranya, no? Semakin tinggi harga barang, pengusaha akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Ketika Semakin tinggi harga barang, pengusaha akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Ketika pengusaha menurunkan harga, pembeli akan kembali. Semakin tinggi harga barang akan semakin sedikit peminat. Sedikit permintaan. Titik keseimbangan harga yang ditawarkan pengusaha. Adakah ada yang mau bertanya? Kesimpulan yang tadi itu bilang apa? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Baca lah. Kelompok lain mau bertanya. Ya, kelompok 2. Bar dulu. Sengaja tulis soal. Sengaja. Apa ulang? Apa ulang? Tulis soal entan aja. Aneh. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Itu atau nih? Baca deh sama-sama. Satu dulu. Karena kalau harga turun, otomatis konsumen menyetok barang banyak untuk kebutuhan yang akan datang, contohnya beras, minyak, supaya nanti ketika harga naik, kebutuhan sudah bisa terpenuhi. sudah jelas. Sudah jelas? Ada yang pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya lagi? Rar. Ya. Silahkan untuk kelompok 1 silakan duduk. Silahkan kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih atas dulu temannya dulu. Tepuk tangan, ya. Silahkan untuk kelompok 2 maju. Ya, ayo anak ayo. Maju. Nah, nanti untuk kelompok 2 ini dia ya. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Olina Rizky sebagai natulis, sebagai moderator, Ratmaliana sebagai penyaji, Lin Wulandari sebagai notulis, dan ada Karmila Nanda Nurul Hair sebagai pembantu 1 dan Hesi Ayapira sebagai pembantu 2. Untuk dibacakan hasil analisa video yang tadi ditayangkan itu. Ya. Tulis di itu saya Nikah ada 2 produsen yang bersaing dan salah satu produsen yang menjual dengan harga yang lebih murah dan ada produsen lain yang menjual dengan harga yang lebih tinggi. Maka produsen yang menjual dengan harga yang lebih murah, permintaan akan lebih banyak dari konsumen daripada produsen yang menjual dengan harga yang lebih mahal. Enggak boleh. Ini hasil presentasi kami. Silahkan jika ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan. Dari kelompok berapa? 2, 3. Dari kelompok 3 atas nama Rizka. Rizka ya.
kenapa ketika harga murah konsumen semakin banyak datang untuk membeli barang? Ya, silakan dijawab. Sarmila. Besar-besar soalnya. Ya. Karena konsumen pasti akan lebih memilih pedagang atau perusahaan yang lebih murah karena prinsip konsumen adalah mencari harga yang murah dan kualitas yang bagus. Ya. Sudah jelas? Ya. Bertanya? Sudah. Nah, silakan dari kelompok lain ada juga yang mau bertanya? Ada. Nah, silakan. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju presentasikan. Ndek ngerti tulisan aku. Apa yang baca? Dibaca dulu. Moderator deh. Nah. Pasang di video. Wah, ini Cek. Kira teh pasang. Indek kau yang tengok impian aku. Udah, sini satu Ibu. Bertanya kan nanti bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sebagai moderator dan Sera sebagai penyaji dan Astrid sebagai konsuler. Mah. Saya sebagai moderator akan penyaji. Saya akan membacakan kesimpulan dari video yang kita tonton tadi. Akan selalu Penjual harus pintar-pintar dalam menawarkan dan menarik konsumen agar tertarik membeli barang dan memberikan harga-harga murah, memberikan diskon. Menjual dengan harga murah akan membuat konsumen tertarik membelinya karena mendapatkan harga murah. contohnya misalnya barang Semakin mahal sedikit konsumen, semakin murah semakin banyak konsumen. barang Penjual harus pintar-pintar menawarkan barang dan harga murah supaya konsumen tidak berpaling ke penjual lainnya. Sekian hasil kesimpulan kelompok kami. Silakan kelompok lain bertanya. Saya. Ya, kelompok 4. Silakan pertanyaannya. Kenapa semakin tinggi? kenapa semakin tinggi harga barang permintaan turun? Ayo ulang. Kenapa semakin tinggi harga barang permintaan turun? Lain nih. Cek satu dua dicoba. Yang akan dijual jika penawaran lagi pada tingkat harga tertentu.
Iya lagu jawaban Rizka. Ayo dijawab. Apa pertanyaan tadi? Makanya besar-besar suaranya pertanyaan. Kenapa semakin tinggi harga barang permintaan turun? Iya. Semakin tinggi harga barang, permintaan semakin menurun. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual lebih mudah, lebih mudah pada tingkat harga tertentu. Ya, kelompok ini jawaban dari kelompok 3. Yang masih dah. Silakan untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahan pengganti. Ya, silakan Pak. Dekat. Ya, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan kelompok 4 akan menyampaikan materi yang sudah kita tetapkan. Saya sebagai penyaji Apriana dan sebelah saya sebagai moderator Apriana dan sebelah saya sebagai penyaji Hilmi Salsabila dan sebelahnya lagi sebagai penulis dan sebelah dan juga Desia Lina sebagai pembantu 1 dan Nurul Hidayah sebagai pembantu 2. Ya, silakan dipresentasikan. Jika harga naik, maka harga konsumen akan menarik dari kurva permintaan. Nanya di video aku. Bahwa konsumen sangat suka dibandingkan harga seorang konsumen pasti akan memilih harga yang rendah dan barang yang berkualitas. Silakan ada yang ingin bertanya? Ya. Saya dari kelompok 1. Silakan. Ya, Sarmila. Nanti anak mau dijawab pakai ini. Pengaruh Supaya besar suaranya. Oh ini. Wane. Pengaruh permintaan dan penawaran di mana kehidupan sehari-hari. Apa pengaruh permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari? Sehari-hari. Coba ulang lagi. Berapa Ibu? Ya. Apa pengaruh permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan jawab kelompok 4. Misalnya dalam rumah tangga, setiap rumah tangga konsumen akan selalu mencari harga yang rendah. Contohnya, misal barang komputer dan beras substitusi yang masih bisa saling melengkapi dan bisa ada bahan pengganti. Udah jelas. Apakah benar? Jelas. Oh benar. Silakan. Rar. Kelompok 1 sudah jawab pertanyaannya. Ya. Kalau sudah silakan disimpulkan atau sekian Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih yang sudah maju dan mendiskusikan hasil dari diskusi kalian. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan kasih soal subjektif ya pilihan ganda satu orang satu-satu, silakan dikerjakan ya.
Ndek, toto kamu. Bu. Ibu Ibu bego yo. Ibu mau nanya. Cek kata Asmar ya. Cek kita Asmar dulu ya. Terus Asmar dulu songgong dong. Kok 3? Ya, sudah? Siapa? Gang 1. Sudah? Lebih? Ah, iya. Iya. Ya, sudah. Silahkan dijawab dulu soal evaluasi terakhirnya itu bentuk pilihan ganda ya. Silahkan dijawab. Jumlah barang atau pada situasi dengan kondisi tertentu perubahan produktivitas dan tentang kebutuhan individu atas suatu barang atau jasa yang dapat dari suatu penawaran merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran. Ini berlaku dalam keadaan Pilihan gandanya dijawab mana? Di bawahnya tulis nama. Silahkan ditulis nama kelas ya. Di atas. Iya. Kasih lingkari juga jawabannya ya. Lingkari mana yang dianggap benar itu dilingkari. Ya. Pada situasi dan kondisi tertentu, perusahaan menyediakan tentang kebutuhan tinggi atas suatu barang jasa sehingga dapat mempengaruhi penawaran yang merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran. Bisa ini penting ya, teknologi paling menarik. Sudah? Ya. Bentar dulu ya. Saya mau minum dulu. Asma, tak rajin. Bodohan udah. Kita kapok dulu. Iya. Ya. Nani sak cinta. Sudah? Kalau sudah jadi silahkan dikumpulkan ya. Ini lanjutan. Yang tadi sudah dikumpulkan. Video. Buat Video. video. Mimik kana, gede-gede kak. Kalian punya ini. Mah. Putar. Opa. Lantai bu, mau keluar. Ya sudah ya. Jadi itu tugas terakhir untuk kalian tadi untuk soal evaluasi terakhirnya pilihan ganda ya. Terima kasih ya kepada anak-anakku yang sudah ikut mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Sekarang untuk
dapat kita simpulkan tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama itu dibaca, ya. Kemudian nanti dibacakan ini. Jadi ini untuk memenuhi fungsi permintaan Pak rumus ini dibaca rumusan juga, oke? Bunda tahu baca rumus ini, dia tidak baca tapi tujuan pembelajaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual, ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Bunyi hukum penawaran. Ibu. Bunyi hukum penawaran semakin tinggi, harga barang semakin banyak, barang yang akan dijual ditawarkan apa katanya Bu? Produsen sebaliknya semakin rendah harga barang, jumlah barang yang akan dijual ditawarkan semakin sedikit. Ya, sudah. Jadi terima kasih untuk Sarmila sudah membacakan hasil kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, terima kasih ya untuk anak-anakku sudah berdiskusi ya, sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan tadi Ibu membuat PowerPoint dengan melihat video ya itu. Ya, jadi untuk hari ini sekian dulu dari Ibu Guru ya. Untuk materi kita untuk pertemuan yang akan datang adalah tentang kelangkaan ya. Silakan kalian persiapkan, nanti kalian cari faktor kelangkaan, jenis-jenis kelangkaan dan pengertian dari kelangkaan ya. Itu disediakan materinya supaya nanti ketika sudah kita mulai belajar sudah siap, sudah tahu materi yang akan dipelajari hari itu juga ya. Sekian dari Ibu Guru, silahkan untuk barokahnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan kita sama-sama membaca alhamdulillah.